Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kita berjumpa lagi kawan dalam alur cerita film di Ahmad Irwan Channel. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film kolosal Korea yang berjudul War of Arrow. Film yang bercerita mengenai perjuangan seorang pemanah handal Korea di masa dinasti Joseon dalam menyelamatkan adiknya yang diculik oleh Pangeran Manchuria yang melakukan serangan invasi ke wilayah Korea. Jadi, untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini diawali oleh dua kakak beradik yang sedang melarikan diri dari kejaran anjing tentara kerajaan yang sedang mengejar di halaman rumah mereka sendiri. Namun saat dua kakak beradik itu sedang berlari di halaman samping rumah mereka, sang adik tanpa sengaja terjatuh hingga tidak sanggup berdiri lagi. Dan di belakang sang adik, anjing tentara kerajaan berlari kencang mendekat ke sang adik. Dan di saat anjing tentara kerajaan bersiap akan menerkam sang adik, tiba-tiba saja dari dalam rumah kedua anak itu melesat dengan cepat sebuah anak panah yang mengarah tepat ke leher anjing tentara tersebut, yang langsung membuat si anjing meregang nyawa. Yang setelahnya keluarlah pria parubaya yang menembakkan anak panah tersebut, yang rupanya dia adalah ayah dari kedua kakak beradik tersebut. Sang ayah rupanya sedang diburu dan akan ditangkap oleh tentara kerajaan karena oleh kerajaan sang ayah dituduh berkhianat dan harus segera dibawa ke istana dalam keadaan hidup atau mati. Melihat kedua anaknya yang ketakutan, sang ayah pun berusaha menenangkan mereka, terutama si sulung yang bernama Nami. Sang ayah meminta Nami untuk tegar dan berani dalam menghadapi kejadian tersebut. Kemudian sang ayah memberi tanggung jawab besar kepada anak tertuanya tersebut untuk menjaga adiknya dan menggantikan perannya sebagai seorang ayah. Sang ayah pun memberikan sebuah busur panah kepada si sulung dan meminta mereka untuk pergi ke rumah kerabat sang ayah yang bernama Kim Museon di daerah Gyeongsang. Setelah kakak beradik tersebut berhasil meloloskan diri ke bukit di belakang rumahnya, sang ayah pun kembali melanjutkan perlawanan kepada tentara kerajaan yang mengejarnya. Nami yang melihat kejadian tersebut dari atas bukit begitu terpukul ketika melihat sang ayah yang terluka parah langsung diberi hukuman penggal oleh para tentara kerajaan pada malam itu juga. Keesokan hari, Nami dan Jae-in sudah tiba di kediaman pria yang disebutkan ayahnya semalam. Pria yang masih seorang bangsawan Korea tersebut terlihat begitu terkejut mendengar kabar duka kematian kerabatnya yang sangat tragis dari mulut anaknya langsung. Nami dan Jae-in pun diterima Tuan Kim Museon untuk tinggal di kediamannya. Oleh istri Tuan Kim, Nami dan Jae-in diberi pakaian ganti untuk mereka pakai dan mereka diberikan tempat tinggal di kediaman Kim Museon. Dan 13 tahun kemudian, Nami pun telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang gagah dan memiliki keahlian memanah yang mumpuni. Dengan sekali bidikan dan tembakan, Nami mampu menjatuhkan kijang beruangnya dari jarak jauh. Di malam harinya, Nami berserta dua asisten rumah tangga di kediaman Tuan Kim Museon yang bernama Gapyeong dan Kamdu sedang menikmati hasil buruan mereka yang tadi siang berhasil mereka tangkap dan ditemani dengan sebotol arak, sehingga mereka bertiga mabuk dan terjadilah perkelahian kecil antara Nami dengan Kamdu. Beberapa hari kemudian, pesta pernikahan Jae-in dan Kim Seo pun digelar dengan besar-besaran. Semua warga desa Goseong bergembira dengan pernikahan Kim Seo dan Jae-in. Nami pun turut hadir di pernikahan adiknya, walau dia tidak ikut serta dalam upacara pernikahan adiknya. Dia datang hanya untuk memberikan hadiah sepasang sepatu yang dia letakkan di depan pintu kamar adiknya, lalu pergi meninggalkan adiknya. Sebelum pergi, Nami menyempatkan datang ke tempat berlatihnya di tengah hutan untuk mengumpulkan anak-anak panah yang dia gunakan saat latihan. Dan di sini ini baru diketahui kehebatan skill Nami dalam memanah.
karena rupanya anak panah yang dia tembakkan selama ini mengarah ke papan target yang kedua yang posisinya tepat berada di belakang pohon papan target yang pertama, yang berarti Nami memiliki skill tingkat tinggi dalam memanah, di mana dia mampu membelokkan arah panah sebelum mencapai target sasaran yang dituju. Namun di saat anak panah terakhir yang menancap di sebatang pohon akan dicabut oleh Nami, sebuah keanehan terjadi. Anak panah tersebut bergetar halus cukup lama dan getaran tersebut membuat Nami bingung. Nami pun segera memeriksa keadaan di sekitarnya untuk mencari tahu apa yang menyebabkan anak panah tersebut bergetar. Dan dari kejauhan di atas bukit lain terlihat seorang pria yang menunggang kuda berpakaian seragam tentara kerajaan Manchu dengan bendera kerajaan di tangannya, menembakkan sebuah anak panah berdekit ke arah desa Gyeoseon sebagai tanda penyerbuan dimulai. Dan benar saja, dari balik bukit di dekat desa muncullah ratusan pasukan berkuda kerajaan Manchu dengan bersenjata lengkap berlari kencang menuju desa. Sedang di dalam desa, warga Gyeoseon yang sedang bergembira dengan pernikahan Kim Seo dan Jae-in terlihat bingung mendengar suara genderang dan trompet tanda bahaya dibunyikan oleh para penjaga gerbang masuk desa. Dengan secepat kilat, pasukan berkuda Manchu yang sangat ahli dan berpengalaman dalam penyerangan dadakan dengan mudah berhasil mengalahkan pasukan keamanan desa dan menerobos masuk ke dalam desa. Di dalam desa, pasukan Manchu tanpa ampun membunuh dan menyiksa warga desa yang tidak berdaya. Pasukan Manchu pun mengacaukan resepsi pernikahan Kim Seo dan Jae-in, dan para tetamu yang tidak bersenjata banyak yang tewas terkena sabetan pedang pasukan Manchu. Sedangkan Nami yang saat itu sedang berlari kencang menuju desa tiba-tiba saja harus terhenti karena tanpa sengaja Nami berpapasan dengan sekelompok tentara pengawal Pangeran Manchu yang sedang memantau penyerangan. Dengan segera Nami pun segera diburu oleh salah satu tentara pengawal pangeran. Namun Nami berhasil melumpuhkan tentara yang akan membunuhnya tersebut dengan menancapkan anak panah ke leher tentara tersebut. Melihat itu, pemimpin dari pasukan pengawal Pangeran Manchu, Jenderal Yu Sinta, memimpin langsung pasukannya untuk mengejar Nami yang lari menyelamatkan diri masuk ke hutan. Di dalam hutan, Nami pun menjadi target sasaran dari anak-anak panah pasukan Jenderal Yu Sinta. Namun Nami selalu berhasil mengelak dari serangan pasukan Jenderal Yu Sinta. Dan di saat mendapatkan kesempatan melakukan serangan balik, Nami pun tidak menyia-nyiakannya dengan berhasil menewaskan kembali salah satu pasukan Jenderal Yu Sinta, yang mana tembakan Nami tersebut kembali menyasar ke leher anak buah Jenderal Yu Sinta. Jenderal Yu Sinta yang terkejut dengan keahlian Nami dalam memanah bergegas mengejar Nami yang masih belum jauh berlari, dan ketika terlihat dari atas tebing, Jenderal Yu Sinta segera mengarahkan anak panahnya yang bermata seperti kapak ke Nami. Anak panah yang bergerak tidak beraturan saat dilesatkan tersebut tidak dapat dihindari Nami dan berhasil mengenainya hingga menyebabkan dirinya terjatuh ke dalam jurang. Sedangkan di bawah jurang, Nami berhasil selamat dari serangan Jenderal Yu Sinta karena saat jatuh tubuhnya tersangkut di batang pohon kering. Dan ketika kembali ke kediaman ayah angkatnya, Tuan Kim Museon, Nami hanya menemukan 11 sepatu adiknya Jae-in. Dan di tempat lain, Nami juga menemukan jasad ayah angkatnya yang sudah terbujur kaku. Saat di sebuah hutan, Nami berhasil mendapatkan informasi keberadaan tentara pengawal Pangeran Manchu. Setelah berhasil mengorek informasi dari tentara Manchu yang Nami interogasi. Di dekat sungai perbatasan Joseon, Kim Seo yang sudah muak dengan perlakuan tentara Manchu memutuskan melakukan perlawanan dan berhasil membunuh 2 prajurit Manchu. Dan di saat Kim Seo maju menyerang Jenderal Manchu yang akan memanahnya, tiba-tiba saja melesat sebuah anak panah ke arah Jenderal Manchu dan berhasil memutuskan tali dari busur panah Jenderal Manchu, sehingga Kim Seo dengan mudah membunuh Jenderal Manchu. Dan dari kejauhan muncullah Nami yang mendekat ke arah Kim Seo dengan menunggangi kuda untuk menolong Kim Seo.
Melihat tindakan Man Yi yang berhasil menyelamatkan Kim Seo, warga desa Geoseon pun turut membantu melakukan perlawanan terhadap prajurit Manchu yang tersisa dan berhasil mengalahkan semuanya. Setelah berhasil mengalahkan pasukan perbatasan Manchu, Namyi melanjutkan perjalanan mencari Jae-in, dan kali ini Namyi ditemani oleh Kim Seo, Gepyong, dan Kamdu masuk ke dalam wilayah Manchu untuk mengejar rombongan pangeran. Sedang Man Yi, Kim Seo, Gepyong, dan Kamdu berhasil menemukan tenda perkemahan rombongan pengawal pangeran Manchu yang dari kejauhan terlihat Jae-in dan rakyat Joseon lain sedang mendapat siksaan beragam. Dan ketika malam hari tiba, mereka pun berpencar melakukan tugasnya masing-masing. Namyi yang menyusup diam-diam untuk mencari Jae-in dan menyelamatkannya. Saat Kim Seo, Gepyong, dan Kamdu mengacau dengan membebaskan banyak tahanan rakyat Korea, Namyi secara diam-diam masuk ke dalam tenda pangeran dan langsung menodongkan belati ke leher pangeran. Jae-in yang saat itu berada satu tenda dengan pangeran pun terkejut dengan kedatangan Namyi yang secara tiba-tiba. Yang kemudian muncul pula suami Jae-in, Kim Seo, yang langsung membunuh pengawal pangeran yang menodongkan anak panah ke istrinya. Keadaan semakin genting buat mereka bertiga ketika semua tentara Manchu mengetahui kalau pangeran mereka sedang disandra, dan tenda pangeran pun langsung segera dikepung oleh tentara Manchu untuk mencegah Namyi, Kim Seo, dan Jae-in dapat melarikan diri. Sang pangeran pun tertawa dan menantang Namyi yang terlihat bingung dengan pengepungan berlapis terhadap diri pangeran. Segera Namyi meminta Jae-in dan Kim Seo untuk segera keluar menjauh dari tenda terlebih dahulu dan pergi ke tempat yang sudah mereka rencanakan. Setelah menunggu cukup lama, Namyi tiba-tiba mengambil bara api di obor dekatnya dan menggesekkannya ke tubuh pangeran yang telah disiram arak sebelumnya oleh Namyi. Kemudian Namyi menarik pangeran ke dalam tenda, dan di dalam tenda pangeran Manchu tersebut terbakar hebat. Tidak lama setelah Man Yi berhasil kabur, datanglah rombongan pasukan Jenderal Ju Sinta yang begitu terkejut dengan kematian pangerannya. Mengetahui kalau Man Yi belum terlalu jauh dalam melarikan diri, Jenderal Ju Sinta segera melakukan pengejaran. Man Yi yang saat itu sedang dikejar oleh tentara Manchu berhasil diselamatkan oleh Gepyong dan Kamdu. Namun belum sempat mereka beristirahat, dari kejauhan terlihat rombongan Jenderal Ju Sinta yang juga mengejar mereka. Dengan cepat, Man Yi, Gepyong, dan Kamdu lari masuk ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Namun karena keberadaan mereka sudah terlihat oleh para tentara Jenderal Ju Sinta, maka anak-anak panah dari busur-busur tentara Jenderal Ju Sinta pun segera mengarah ke Man Yi, Gepyong, dan Kamdu. Para tentara Jenderal Ju Sinta pun segera turun dari kuda mereka dan melakukan pengejaran dengan berlari, mengepung dari segala arah menggunakan teknik pertempuran Magundai. Dengan persenjataan yang memadai, dengan mudah tentara Jenderal Ju Sinta menangkis serangan-serangan dari anak panah yang ditembakkan oleh Man Yi, Gepyong, dan Kamdu. Merasa sudah terkepung, Kamdu yang mengetahui medan mengajak Namyi dan Gepyong memutar ke arah jalan lain. Sedang Jenderal Ju Sinta yang memperhatikan pergerakan Man Yi dari kejauhan memerintahkan pasukannya untuk menangkap Man Yi dan kawan-kawannya dalam keadaan hidup, karena Jenderal Ju Sinta berencana menyiksa Man Yi dan kawan-kawannya sebelum dihukum mati. Dengan menggunakan taktik kejar serang sembunyi, pasukan Jenderal Ju Sinta berhasil membunuh Kamdu dengan beberapa kali serangan saja. Gepyong yang berlari sambil berteriak di dalam hutan membuat bingung pasukan Jenderal Ju Sinta, dan di saat itu tiba-tiba saja Gepyong berpapasan dengan salah satu pasukan Jenderal Ju Sinta, Wan Han. Dan di saat Gepyong akan membunuh Wan Han, tiba-tiba saja dari belakang Gepyong, Jenderal Ju Sinta muncul dan langsung memenggal kepala Gepyong. Pengejaran terhadap Namyi pun berlanjut ke bibir tebing. Namyi yang akan melanjutkan pelariannya tertahan di seberang tebing karena pasukan Jenderal Ju Sinta yang berada di seberang berhasil menahan Namyi dengan menembakkan anak-anak panah mereka. Setiap Namyi akan menampakkan diri dari balik batu.
Namun di saat ada kesempatan emas untuk menghabisi Jenderal Jusinta, Nami justru tidak melakukannya karena melihat tindakan Jenderal Jusinta yang masih berusaha menyelamatkan Won Han yang telah tewas. Setelah melakukan pengejaran tanpa henti, Jenderal Jusinta dan pasukannya akhirnya berhasil menemukan Man Yi yang telah melambat karena kelelahan. Dan saat pengejaran di hutan bambu, Jenderal Jusinta berhasil menembakkan anak panahnya menembus dada kiri Man Yi. Namun saat itu Man Yi tetap dapat meloloskan diri bersembunyi di antara padang ilalang kering. Baru setelah tiba di sebuah lereng tebing, Man Yi berhasil dipojokkan oleh pasukan Jenderal Jusinta. Dan di saat salah seorang dari pasukan Jenderal Jusinta akan memutilasi Man Yi dengan pedangnya, tiba-tiba saja dari atas tebing melompatlah seekor harimau hutan yang langsung menerkam hingga mati prajurit tersebut. Jenderal Jusinta yang terpojokan di sudut tebing berhasil selamat dari serangan harimau hutan setelah tembakan panahnya dibantu oleh salah seorang pasukannya yang bisu, Nogami. Dan Nami yang kembali berhasil melarikan diri dengan membawa beberapa bilah anak panah pasukan Jenderal Jusinta merakit sesuatu di balik batu tebing. Man Yi merakit sebuah alat bantu untuk busur panahnya yang terbuat dari bilah bambu dan membuat anak panah tambahan dari bambu tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, benar saja melintas pasukan Jenderal Jusinta yang bergerak secara terpisah. Setelah menghitung jumlah pasukan Jenderal Jusinta yang masih tersisa, Man Yi pun langsung menyerang anggota pasukan Jenderal Jusinta yang paling belakang. Setelah berhasil mengelak dari serangan balasan Nogami, Man Yi pun kembali berpindah mencari posisi baru dan kali ini Man Yi mengincar Jenderal Jusinta. Mengetahui kalau Jenderal Jusinta menjadi target dari panah Man Yi, Nogami pun mengorbankan dirinya untuk menjadi tameng hidup bagi sang jenderal. Hingga akhirnya Jenderal Jusinta berhasil selamat dari serangan mematikan tersebut. Jenderal Jusinta hanya tidak sadarkan diri dan mengalami sedikit sakit di dadanya. Setelah siuman, Jenderal Jusinta pun memungut busur-busur dan beberapa anak panah milik Nogami dan melanjutkan pengejaran terhadap Nami. Dengan menggunakan kuda prajurit Manchu, Nami pun kembali mencari adiknya Jae-in. Barulah saat di sebuah padang rumput, Jae-in melihat dari kejauhan kakaknya Nami berkuda mendekatinya. Namun di saat melihat sisi lain, betapa terkejutnya Jae-in melihat Jenderal Jusinta tengah membidik kakaknya dari kejauhan. Melihat serangannya berhasil digagalkan Jae-in, Jenderal Jusinta langsung menyerang Jae-in dengan panahnya. Tetapi Kim Seo langsung sigap melindungi istrinya dengan tubuhnya sendiri. Setelah menyerang Jae-in, Jenderal Jusinta langsung berlari ke arah Nami. Melihat Jenderal Jusinta mendekati kakaknya, Jae-in pun ikut berlari dengan pedang suaminya ke arah Nami. Dan Nami yang baru tersadar dari pingsannya segera mencabut anak panah yang tertancap di tubuh kudanya. Dan di saat Jenderal Jusinta menempelkan pedangnya ke leher Jae-in, Nami pun secara nekat mencabut anak panah yang menancap di dadanya hingga membuat darah mengucur deras di dada Nami. Melihat kakaknya yang terkulai sekarat di atas rerumputan, Jae-in pun berlari mendekat untuk menolong kakak satu-satunya itu. Setelah berhasil menyelamatkan Nami, Jae-in dan suaminya Kim Seo segera kembali ke Joseon dengan menggunakan rakit yang didayung oleh Kim Seo. Dan film pun berakhir.